surgaku di bumi. Kesiapan diri dalam melaksanakan segala perintah yang diiringi dengan kemampuan menjauhi segala cegah, maka itulah tingkat takwa yang sesungguhnya. Garansi bagi orang-orang yang mau bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan menjadikan baginya rezeki yang tidak diperkirakan sebelumnya. Ayo hadirin, ma'asyiral muslimin wal jamaah, rahimakumullah. Bumi, tempat nongkrong kita bersama seluruh keluarga, famili, dan handai taulan, ini lengkap dengan segala fasilitas, aksesoris, baik eksterior maupun interiornya, jauh sebelum dihuni oleh segenap warga Parian dan sekitarnya, sebelum dihuni oleh warga bumi yang lainnya. Ini sempat menimbulkan perdebatan sengit, sempat menimbulkan polemik besar-besaran, sempat menimbulkan kontroversi gede-gedean, di mana Mosi tidak percaya, perbedaan sudut pandang nampak menghiasi di sana sini, hingga masing-masing delegasi makhluk yang ada pada waktu itu sepakat mengajukan gugatan class action kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada waktu itu perpu atau peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dikhawatirkan jatuh kepada makhluk yang terlalu banyak memiliki kelemahan. Maka dari Mosi tidak percaya, perdebatan, sudut pandang yang berbeda, kontroversi dan perdebatan selanjutnya masuklah ke Mahkamah Sang Qadhi Rabbul Jalil atau hakim tertinggi untuk diadakan uji materi atas perpu Allah yang hendak menciptakan khalifatan fil ardi di atas muka bumi. Sebelum perpu ini disahkan oleh segenap para malaikat, mengajukan eksepsi atau keberatan, dan sidang pun diterima. Alhamdulillah, saya salah satu makhluknya yang sampai dalam hari ini masih menyimpan eksepsi keberatan dari para malaikat itu, dan masih saya simpan dengan rapi. Hadirin yang berbahagia, ayat atau perpu yang mengundang kontroversi tersebut adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah alam bi muradih, kurang lebih artinya sesungguhnya akan aku jadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Nah, inilah perpu yang kemudian sempat diuji materi. Inilah kemudian perpu yang kemudian sempat diadakan gugatan class action, di mana nota keberatan para malaikat tersebut adalah berbunyi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya, adakah engkau akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi adalah manusia, sementara manusia adalah seringkali berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal jamaah rahimakumullah. Barangkali dalam bahasa kita sekarang ini, kalau boleh menggunakan bahasa manusia, adalah Tuan Hakim yang mulia, sebelum RUU atau rencana undang-undang disahkan sebagai undang-undang yang berkekuatan hukum tetap, kami mohon Tuan Hakim meninjau kembali atas
diutusnya manusia sebagai khalifatan fil ardi di atas muka bumi. Mengingat manusia yang dilengkapi fasilitas nafsu cenderung dikhawatirkan merusak tatanan ekosistem bumi. Udara akan rusak, tanah akan rusak, hutan akan rusak, oleh karena manusia dilengkapi oleh hawa dan nafsu. Selain itu, manusia juga sering menimbulkan pertumpahan darah, peperangan satu dengan yang lainnya. Dan juga perlu menjadi bahan pertimbangan hakim yang mulia, kami para malaikat itu lebih pantas menghuni dan menjadi khalifah karena kami senantiasa bertasbih memuji dan mensucikan Engkau. Demikian nota keberatan dan eksepsi kami. Terima kasih. Hadirin ma'asyiral jami'i wal jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa jawaban sang penentu kebijakan, pemilik otoritas hukum tertinggi, raja di atas raja, sang penguasa jagat atau sang murbeng jagat? Jawab Allah Subhanahu wa taala adalah inni a'lamu ma la ta'lamu. Kurang lebih artinya Allah alam bi muradih, sesungguhnya kami lebih tahu dari apa yang engkau tidak ketahui. Sekali lagi ini bentuk otoritas kemahakuasaan Allah yang siapapun tidak akan pernah mampu mengintervensi atau campur tangan atas kekuasaan dan ketentuannya. Sekaligus sebagai bentuk bukti atas uji tes and proper test, uji materi, sekaligus jawaban penuh bahwa Allah Maha tahu atas apa yang akan terjadi. Kemudian Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan mendidik seorang khalifah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan telah diajarkan ilmu dan telah diajarkan kepada calon khalifah dan telah dididik kepada sang khalifah Sayyidina Adam beberapa pendidikan dan pengetahuan. Setelah kepada sang khalifah ini diajar, setelah kepada sang khalifah ini dididik, setelah kepada sang khalifah ini diberikan ilmu, pandai, berdedikasi, tegas, gagah, berani, tanggung jawab, kemudian sebagai jawaban konkret dari jawaban Allah yang Maha mengetahui, lalu sang calon khalifah ini mendemonstrasikannya kepada segenap para malaikat yang ada dengan menyebut seluruh nama-nama yang ada pada waktu itu di surga. Mulai bahwa ini adalah tanah. Misalnya, di dalam tanah ada kandungan yang namanya kalium. Di dalam tanah ada yang namanya zat sen, ada mangan, ada hara, ada humus, ada timbal. Ini yang namanya air. Yang namanya air, di dalam air ada molekul, ada ion positif, ada ion negatif. Ini namanya udara. Yang namanya udara mengandung kutub utara dan selatan, juga mengandung daya gravitasi dan berbagai macam keterangan yang diterangkan kepada calon khalifah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kata lain, sangat keterangan dari calon khalifah ini sangat mengagumkan, tegas, jelas, dan cukup dimengerti. Sehingga dalam menyampaikan uji tes dan proper test ini cukup lulus. Lalu setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada segenap para malaikat untuk menyampaikan kemampuan yang dimiliki oleh segenap para malaikat. Apa jawab para malaikat? Apa perintah Allah? Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bidang Dewan Majelis yang mulia, dipersilahkan barangkali ada yang lebih hebat daripada Khalifah Adam ini. Apa jawab para malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak mengerti, kami tidak tahu, kami tidak paham terkecuali yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Ayyuhal hadirin ma'asyiral jum'i wal jamaah rahimakumullah. Poin penting dari khutbah siang hari ini adalah manakala berbicara khalifah, manakala berbicara tentang khilafah, pasti hari ini kita akan ditertawakan. Sekali lagi, berbicara tentang khilafah hari ini pasti kita akan ditertawakan. Mengapa? Karena kita baru sebatas menang jumlah. Mayoritas kita dalam jumlah, tapi minoritas kita dalam peranan. Itu harus kita akui. Hadirin ma'asyiral jum'i wal jamaah. Selanjutnya, mari kita bertanya. Jika hari ini kita ingin menegakkan khilafah, seperti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegakkan khalifah Adam ke muka bumi ini, jangankan yang berbeda akidah, jangankan yang berbeda paham, jangankan yang berbeda aliran, jangankan yang berbeda agama, yang jelas-jelas satu akidah, yang jelas-jelas satu agama, yang jelas-jelas satu aliran, satu paham, entok laksana duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, menangguk di air keruh. Sementara problem umat ini tidak akan pernah selesai hanya dengan memperbanyak membaca sholawatan. Problem umat ini tidak akan pernah selesai hanya dengan banyak-banyak membaca marhabanan. Problem umat ini tidak akan pernah selesai hanya dengan banyak-banyak beristighosah. Problem umat ini tidak akan pernah selesai hanya dengan memperbanyak hadiyu. Tapi lebih penting dari itu adalah gerak, harokah, mobile, move on, orang bilang. Jangan banyak-banyak kita mencari penumpang sebanyak-banyaknya, tapi kapal tidak pernah bergerak dari pelabuhan. MKC terakhir kita lihat, itu penumpang kita yang keluar dari kapal kita. Karena apa? Kapal kita terlalu lama diam di pelabuhan. Itu harus kita sadari. Itu poin yang pertama. Oleh karena itu, wahai para aktivis agama yang ada dalam wadah ini, pergerakan ini, yang kedua, jangan pernah bermimpi perjuangan ini akan berhasil apabila kita kurang ilmu. Maka pentingnya belajar, pentingnya mencari ilmu. Malas dalam belajar ini adalah sebuah kegagalan bagi kita. Gali berbagai macam literatur, usul, fikih, tasawuf, itu harus kita pelajari. Jangan sampai kita siapapun ditentang, apapun diterjang, suara pun lantang, langkah pun garang, tapi ilmu kita kurang. Yang ujung-ujungnya seperti malaikat tadi ketika ditanyakan kepada Allah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Kita bodoh, kita nggak mengerti. Kenapa? Kalian semua kurang dalam belajar. Melalui khutbah siang hari ini, sekali lagi saya pesankan kepada semua santri-santri Al-Hasan, rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah berangkat pada hari Sabtu, malam Sabtu.